trader semuanya, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa trading harian pada hari ini, hari Rabu tanggal 30 Maret tahun 2022. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat trader semuanya yang berada di Indonesia. Oke, trader semuanya, tanpa membuang waktu yang lebih lama lagi, kita langsung aja masuk di acara kita pada hari ini. Oke, kita coba langsung masuk ke analisa trading harian kita pada hari ini. Oke trader semuanya, seperti biasa kita selalu mulai analisa trading harian ini dari analisa dari Euro Uncle Sam Dollar. Bagaimanakah pergerakan Euro Uncle Sam Dollar pada hari ini trader semuanya? Euro Uncle Sam Dollar diperdagangkan pada 1.1093 setelah bergerak pada resistensi pada grafik time frame jam ya, 1 jam di dekat nilai tertinggi yaitu di sekitaran 1.1099. Sedangkan euro naik ketika Rusia mengatakan dalam pembicaraan di Istanbul pada hari Selasa bahwa mereka akan menarik operasi militernya di sekitar ibu kota Ukraina, Kiev, dan di Ukraina bagian utara. Sementara itu trader, kalender ekonomi mulai memanas. Kita memiliki angka inflasi Eropa yang akan terjadi pada bulan Maret pada hari Rabu ini. Habis itu nanti pada hari Jumat ada non-farm juga. Jadi menjelang non-farm selalu akan ada informasi-informasi yang sangat panas di sana. Oke trader, kita coba langsung masuk di platformnya aja. Kita coba langsung masuk. Oke, kita coba lihat di platform. Trader bisa lihat dengan jelas di sini. Saya coba pindah dulu ke Euro Uncle Sam Dollar. Trader bisa lihat pada time frame 1 hari daily, kita bisa lihat bahwa tendensi ya sentimen yang akan terjadi pada hari ini adalah dia lebih banyak ke bullish. Sangat jelas hari ini bullish. Trader sangat gampang melihat pergerakan dari Euro USD, GBP USD, dan mata-mata uang lainnya atau aset lainnya. Lihat aja pergerakan dari dolar. Arah dolar ini kemana? Ya, itu aja. Kalau harga dolarnya melemah, ya pasti mereka akan naik. Ya, karena itu korelasi ya. Apalagi kemarin terjadi pertemuan di trader lihat terjadi kenapa kemarin euro naik karena pertemuan dengan Rusia Ukraina di Turki. Lihat akhirnya naik kan. Kalau selama terjadi perang dolar menguat, mata uang lain akan melemah. Nah, kemarin udah sedikit aman, naik lagi kan. Dan kalau seumpamanya aman lagi dia akan naik sampai ke titik di sini nih. Malahan saya bilang dia akan naik sampai ke titik 1.1803. Malahan ini cuma masalah waktu aja. Semakin aman keadaan yang terjadi di peperangan antara Rusia dan Ukraina, semakin naik bullish, semakin kuat terhadap aset dari Euro Uncle Sam Dollar. Oke, kita coba lihat di time frame lebih pendek. Di sini kita udah lihat dengan jelas bahwa saya coba memberikan rentang harian pada hari ini dari 1.10784 sampai 1.11231. Sangat jelas di sini bahwa dia akan terjadi kenaikan ya. Dan kita udah lihat untuk sementara ini ya, trader bisa lihat di sini dengan jelas ya, setelah dia naik di pasar Asia pagi hari, trader bisa lihat dia naik sampai udah menuju sampai ke rentang harian. Tapi setelah menuju rentang harian, apa yang terjadi trader? Dia sedikit mengalami penurunan ya. Trader bisa lihat juga di sini dengan jelas bahwa bisa ditampilkan oleh RSI dia udah menyentuh titik overbought dan dia siap untuk turun ke bawah. Dan bisa lihat juga dari stochastik terjadi titik perpotongan crossing. Secara teknikal kalau udah terjadi crossing seperti kayak gitu akan memberikan sinyal bahwa akan terjadi penurunan ya. Nah, oleh karena itu trader, kalau menurut analisa saya, kalaupun dia akan menurun, menurut pandangan saya dia akan menurun sampai di titik sini nih. Oke, nah ini dia nih. 1.10961. Dia akan menurun sampai ke poin tersebut ya. Tapi secara garis besar kalaupun dia menurun dia akan naik lagi. Dan tidak tertutup kemungkinan kalaupun dia naik bisa sampai menyentuh ke level yang paling tertinggi. Mungkin di hari ini bisa menyentuh 1.11350 yang adalah sebagai resisten pertama. Dan apabila situasi lebih bagus lagi, dia bisa menembus sampai ke 1.11436. Ya. Jadi bisa menembus sampai ke resisten pertama maupun resisten kedua. Kalaupun terjadi penurunan, ya dia akan turun sampai di sini aja. Ya, tapi kita akan lihat hari ini akan ada news. Terutama nanti agak sorean, kalau nggak salah jam 4 sore ya. Saya nggak tahu, nanti kita lihat di kalender ekonomi. Akan terjadi news pernyataan statement dari Gubernur Sentral Bank Eropa. Nah, ini dia.
Makanya kalau Gubernur Sentral Bank Eropa memberikan statement, saya masih optimis bahwa dia bisa menembus rentang harian dan dia bisa menembus ke resisten pertama maupun resisten kedua, ya. Oke, trader, kita lanjut selanjutnya. Setelah ini kita masuk ke pound sterling Uncle Sam dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling Uncle Sam dolar? Kita bisa lihat di sini bahwa pound sterling Uncle Sam dolar memperoleh daya tariknya kembali dan telah naik ke ketinggian harian di dekat level 1.3150. Dia berada di sekitaran 1.3135. Di tengah munculnya kembali tekanan jual atas dolar Amerika. Tekanan jual dolar Amerika karena pergerakan pertemuan antara delegasi Rusia dan Ukraina. Itu yang membuat aman dan spekulan sudah mulai menjual dolar mereka. Oke. Lingkungan pasar yang positif terhadap risiko karena berita-berita positif mengenai Ukraina membuat dolar Amerika kesulitan mendapatkan permintaan. Oleh karena itu, kenapa Amerika akan selalu memberikan sesuatu yang situasi yang sangat beragam karena dia membutuhkan situasi tersebut supaya dolarnya naik. Ya, sekarang kalau aman-aman aja dolarnya turun, tertekan kan. Nah, ini yang benar-benar dijaga oleh Uncle Sam dolar, Uncle Sam ya. Oke, selanjutnya trader kita bisa lihat juga bahwa pound sterling mengalami tekanan jual dengan Gubernur Central Bank England, Bailey, mengatakan pada hari Senin bahwa mereka sangat berhati-hati dalam memberikan petunjuk ke depan karena semakin meningkatnya ketidakpastian. Ketidakpastian itu karena situasi geopolitik yang terjadi di Ukraina dan Rusia. Oke, trader, sekarang kita coba lihat di pound sterling Uncle Sam dolar. Kita coba masuk langsung aja. Kita masuk ya. Kita bisa lihat di sini trader bahwa secara garis besar daily, wah ini saya tadi pagi saya pasang rentang harian malahan udah tembus ya. Sentimennya sangat kuat. Dia udah berada di posisi yang paling terbawah di sini ya. RSI akan menuju ke atas, begitupun juga MACD ya, agak sedikit koreksi tapi menurut pandangan saya dia akan terus naik terus dan menurut pandangan saya dia akan menuju ke level resisten level 0 di sini ya, osilator level 0 di sini ya. Oke, kita coba lihat di time frame lebih pendek, time frame 1 jam. Oke, sangat jelas. Wah, saya tadi pagi saya memberikan rentang harian saya di sini udah tembus rentang hariannya. Udah tembus kalau seperti kayak gini ya tidak tertutup kemungkinan dia akan naik terus ini trader. Dia udah menembus rentang harian. Dia udah menembus titik support resisten pertama. Dia akan menuju ke resisten kedua ya, akan menuju ke resisten kedua. Oleh karena itu, kalau saya bilang udah seperti kayak gini ya tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik lagi sampai ke palinglah di sini ya. Pasar Eropa belum dibuka. Jadi kalau pasar Eropa belum dibuka dia masih ada punya kemungkinan naik terus. Nah, kalau menurut pandangan saya dia bisa tembus sampai di 1 poin di sinilah. 1 poin menurut pandangan saya dia bisa tembus sampai di sini. Oh sorry. Nah, 1.31279 ya. Nah, tapi untuk bisa sampai di atas sini, wah ini masih jauh nih menurut saya nih. Kalau 1.31453 masih jauh menurut saya ya. Tapi dia akan berusaha untuk menembus sampai ke level di sini ya. 1.31279 itu ada level ini. Nah, level yang bisa ditembus. Oleh karena itu trader kalau seperti kayak gitu tinggal tunggu aja di sini terus trader ambil sell. Tinggal tunggu aja terus trader ambil sell walaupun secara keseluruhan udah terjadi titik perpotongan sini ya, titik perselingkuhan, artinya dia akan naik terus ke atas. Nah, makanya kalau trader udah terlambat momen ya trader tunggu di sini baru trader menggunakan trader buy sell di posisi sini. Ya karena dia akan turun. Kalaupun dia turun pun juga ya menurut pandangan saya kalau dia akan terjadi penurunan dia ya mungkin sampai di sini malahan di 1.31040 itu adalah menurut pandangan saya kalaupun dia terjadi penurunan di situ ya akan terjadi bearish ya. Nah apalagi waktu saat masuk di pasar Amerika. Nah dan bisa lihat juga di sini ya dia akan menuju terus sampai ke RSI menuju terus sampai ke level resisten di 70 ya. Oke trader selanjutnya. Kita meninggalkan pound sterling Uncle Sam dolar. Sekarang kita coba masuk ke mata uang yang lain dari aset yang lain dari gold. Bagaimanakah gold trader pada hari ini? Trader bisa lihat dengan jelas bahwa informasi dari gold adalah gold telah dihantam oleh para pelaku pasar karena aset safe haven ini kehilangan daya tarik setelah kemajuan dalam perundingan damai antara Rusia dan Ukraina. Nah, selanjutnya logam mulia ini, gold menyaksikan penurunan tajam pekan ini setelah gagal bertahan di atas titik terendah 1950 meskipun pembelian responsif sedikit di bawah 1900.
telah mendorong harga emas mendekati 1920. Nah, selanjutnya hal yang membatasi antusias para trader ya terjadi juga karena kasus COVID yang terjadi di Tiongkok ya. Oke trader, sekarang kita coba masuk ke platform, kita lihat dulu bagaimana pergerakan gold pada hari ini. Waduh, saya memprediksikan gold bisa sampai 2000, rupanya sangat sulit ya. Sangat sulit gold bisa sampai 2000. Nah, kita masuk dulu ke gold, kita lihat oke trader, pergerakan gold hari ini secara garis besar gold hari ini kita akan lihat bahwa dia punya kesempatan, sentimen yang akan terjadi adalah dia masih tetap akan bullish. Sentimen terjadi hari ini dia akan bullish setelah kemarin terjadi penurunan yang sangat dahsyat ya. Bayangkan kemarin trader dia terjadi penurunan sampai titik yang paling terendah sempat menyentuh 1890. Walaupun akhirnya terjadi sedikit kenaikan dan ditutup di posisi 1926. Hari ini trader gold dia merangkak naik. Dia merangkak naik udah sampai di posisi tadi berapa nih? 1926 naik ke atas ya di sini nih. 1927 ya, 1927. Nah, oleh karena itu kalau menurut pandangan saya, sekarang mungkin dia akan sedikit terjadi secara garis besar dia akan naik. Mungkin dia akan terjadi sedikit penurunan ya. Oleh karena itu kalau trader bisa lihat di sini RSI udah sedikit mengalami penurunan, tapi kalau menurut pandangan saya apabila yang ditunjukkan oleh MACD di sini ya, tekanannya masih sangat kuat untuk naik terus ke atas. Tekanannya masih sangat kuat untuk naik terus ke atas. Oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dia bisa menembus ke 1928. 1928 dan 1930 ya. Secara garis besar seperti kayak gitu. Nah, oleh karena itu trader bisa lihat di sini ya. Kalau saya masih berasumsi bahwa kalaupun dia turun mungkin terjadi penurunan ya, bearish ya, terutama masuk di pasar Eropa. Saya masih berkeyakinan bahwa dia mungkin akan menembus 1919. Adalah taruhlah di sinilah ya. Oke, di sinilah 1919 adalah titik yang paling terendah. Tapi setelah itu dia akan naik lagi. Tapi dia tetap akan bermain di rentang harian antara 1919 sampai 1926 ya. Tidak tertutup kemungkinan dia akan naik lagi. Tidak tertutup kemungkinan dia akan naik lagi. Tapi untuk bisa sampai turun ke bawah menurut pandangan saya masih untuk hari ini tendensinya sentimennya lebih banyak ke bullish. Oke trader, kita lanjut. Setelah gold kita akan lanjut ke minyak Brent. Bagaimanakah pergerakan minyak Brent hari ini? Trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa pergerakan minyak adalah harga minyak dunia naik pada hari ketiga pekan ini. Harga minyak Brent berada di seputaran 109,43 per barel. Harga Brent naik sebesar 1,72% dari posisi penutupan perdagangan hari ini ya. Selama sepekan terakhir, harga minyak Brent terkoreksi 2,87% secara point to point ya. Oke, perkembangan konflik Rusia Ukraina menjadi salah satu faktor penyebab koreksi harga minyak. Kedua negara tersebut melakukan pembicaraan damai di Turki kemarin ya. Oke, faktor lainnya juga dari harga minyak ini adalah kita udah tahu bahwa COVID sedikit berkembang di China ya, di mana Shanghai ditutup untuk sementara ya, di lockdown. Oke trader, sebelumnya kita akan coba masuk terus, kita akan masuk ke gold. Kita akan masuk ke Brent. Kita masuk ke Brent trader. Bagaimana harga Brent hari ini? Secara garis besar Brent hari ini dia agak sedikit mengalami sentimennya lebih ke bearish. Bisa lihat sangat jelas di sini ya. Dan saya coba memberikan rentang harian saya dari 107 sampai 109, tidak lama dari situ ya. Oleh karena itu menurut pandangan saya dia akan mencoba untuk turun ya, dan dia akan cuman bergerak di sekitar ini saja ya, 107 sampai 109 akan bergerak. Kalau tendensi di sini juga udah bisa lihat ya, kalau kita lihat di time frame 4 jam tendensinya adalah dia akan lebih banyak terjadi penurunan karena udah terjadi titik perpotongan di sini. Ini secara teknikal ya. Teknikal mengatakan seperti kayak gitu, tapi kan kita nggak tahu kalau ada kegiatan yang lain-lain. Misalnya hari ini tiba-tiba bom terjadi, misalnya di Ukraina, Kiev diserang, ya pasti dia akan naik juga ya. Karena fundamental yang paling bisa mengontrol semuanya. Oke trader, selanjutnya ini adalah sebut Brent. Kita akan lanjut terus ke mata uang kripto. Nah, kita akan lanjut ke kripto.
bagaimanakah harga dari Bitcoin. Nah, oke, trader, kita lihat dulu Bitcoin, informasi dari Bitcoin, kita lihat. Untuk informasi Bitcoin, trader, ya kita bisa lihat dengan jelas menjelang akhir Maret tahun 2022, harga Bitcoin dan kripto lainnya terkoreksi pada hari Rabu setelah sempat rally beberapa hari terakhir ya. Kita akan lihat di sini berdasarkan data dari Coin Market Cap Rabu pagi, kripto dengan kapasitas terbesar Bitcoin terkoreksi sebesar 0,87% dalam 24 jam terakhir, tapi masih menguat sebesar 10,64% dalam sepekan. Kita bisa lihat di sini tadi pagi bahwa harga Bitcoin sebesar 47.229,18 per koin ya, dolar ya. Setara dengan 677,1 juta rupiah. Nah, kita lihat sekarang bagaimanakah pergerakan Bitcoin, trader semuanya. Kita akan lihat di sini. Nah, ini sangat jelas trader bisa lihat di sini untuk pergerakan Bitcoin. Saya coba memberikan sedikit informasi di sini untuk pergerakan Bitcoin. Saya memberikan informasi sini bahwa sudah sangat jelas bahwa dia akan bergerak di antara 46 sampai 47 ribu untuk hari ini. Pergerakannya seperti kayak gitu ya. Oke, kalau saya lihat di time frame yang lebih pendek, ya kita lihat di time frame yang lebih pendek ya. Oke, nah dia masih tetap punya orang bilang kesempatan untuk menurun ya. Dan menurut analisa saya, kalaupun terjadi penurunan, ya dia mungkin akan menurun sekitar 47-an di sini. Atau yang paling rendah. Kalau yang paling rendah, malahan saya bilang, oke dia bisa menembus di 47.139 ya. Untuk bisa sampai ke titik level yang terendah di sini, menurut saya masih sangat jauh malahan kalau saya ya. 46 menurut saya sangat sulit ya. Tapi kalau sampai 47 sini, pandangan saya masih bisa diperoleh ya, trader ya. Oke, trader selanjutnya ini adalah dari Bitcoin. Kita akan coba masuk ke berita ekonomi. Bagaimanakah perkembangan berita ekonomi kita pada hari ini? Untuk informasi berita ekonomi kita pada hari ini, trader bisa lihat dengan jelas bahwa nanti pada pukul 15.00 ada pidato dari Gubernur Central Bank Europe, Lagarde. Nah, dan dilanjutkan nanti pada pukul 19.15, perubahan tenaga kerja non-pertanian. Besok akan ada non-farm, sebelumnya ada perubahannya ya. Perubahannya dari 479, 450 terjadi penurunan. Wah, kalau terjadi penurunan, nah ini bahaya ini. Ini dolar bisa rendah malahan ya. Samping itu juga 19.30 ada PDB dan terakhir pada pukul 21.30 ada inventory minyak mentah. Ya, bisa lihat di sini. Trader tetap pantau juga kalender ekonomi. Kenapa? Karena dari kalender ekonomi ini bisa menentukan arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Karena kita berbicara tentang fundamental, trader ya. Oke, trader selanjutnya kita akan masuk. Saya sedikit memberikan masukan buat trader di websitenya Amarket. Trader, kalau ada waktu dan kesempatan, trader bisa masuk juga di website Amarket. Mendaftarlah bersama kami, tradinglah bersama kami. Kami punya akun-akun yang sangat luar biasa. Ada tipe akun standar, tetap, ICN, dan akun syariah. Dengan deposit yang paling minimal $10, trader bisa mendapatkan sensasi trading bersama kami. Oke, trader semuanya. Trader, demikianlah trader. Demikianlah analisa trading harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga analisa ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, tetap semangat, analisa, dan terus analisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.